Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida amma ba'du. Para pemirsa Saluddin Hasim Official dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di ruang podcast ini. Alhamdulillah, seorang tenaga pengajar terkemuka Institut Teknologi dan Sains Kolaka Utara, Muhammadiyah Kolaka Utara. Ya, selamat datang Ustadz Anto. Ya, selamat datang. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Khair ya nih? Insyaallah. Iya, kebetulan pemirsa kami ini cuma beda angkatan ya, beda angkatan. Saya duluan selesai, beliau kemudian masuk. Nahnu khirij min Ma'hadil Bir Insyaallah. Al-Jami'ah Muhammadiyah Makassar. Ustadz Anto, Nah, sejak antum menyelesaikan S2 di IAIN Alauddin Makassar, bukan lagi IAIN ya, Universitas Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, UI6. Iya, mohon diceritakan dong apa aktivitas sehari-hari setelah kembali ke Kolaka Utara. Fadhal Ustaz. Ya, tayyib. Ya, terima kasih. Selama saya menyelesaikan studi pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri Makassar, setelah itu saya kembali dan diamanahkan di Kelurahan Lolo sebagai tokoh masyarakat, yaitu Imam Lurah Imam Kelurahan Lolo, Kecamatan Pakue. Selama saya menjabat di situ selama lebih 1 tahun, insyaallah. Kemudian alhamdulillah, setelah ini terdengarnya berdirinya ada kampus di salah satu di kabupaten kita ini, Kolaka Utara, Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah Kolaka Utara. Alhamdulillah, saya juga diberikan amanah di situ dan tanggung jawab untuk menjadi tenaga pendidik sekaligus menjadi dosen selama perkuliahan ini. Baik, sebelum kita dengar biodata ini, saya juga dari alumni Universitas Islam Negeri Universitas Muhammadiyah Makassar. Itu saya menyelesaikan studi diploma dari Pondok Ma'had Albir. Kemudian saya ambil S1 melanjutkan di Universitas Muhammadiyah Makassar pendidikan agama Islam. Setelah itu sudah tadi ya didengar tentang pendidikan saya dari S2. Baik, setelah itu saya sudah jauh-jauh dari sini, dari Kecamatan Pakue, dan diamanahkan untuk diwawancarai di pondok pesantren ini, Baitul Maqdis Totalang. Tahan dulu Ustaz, ada yang mau saya tanyakan ini. Silahkan. Ustaz Afwan, sebelum kita bincang-bincang mengenai dunia pendidikan di Kolaka Utara, Ana dengar antum punya bakat jadi penjahit ya? Iya. Insyaallah. Bagi-bagi dong ceritanya sama kita. Ya. Baik. Dulu waktu saya masih zaman-zaman kuliah S1, saya menebarkan brosur. Saya juga ini sebelum saya sampaikan pengalaman saya untuk bisa menjahit, ada keluarga di Makassar itu, beliau menelpon saya
dan mendapatkan nomor saya melalui brosur itu untuk pijat refleksi ya, pijat refleksi. Saya juga menjadi pijat refleksi ya, pijat refleksi. Tukang pijat nih. Iya, tukang pijat. Saya dulu tukang pijat di Makassar. Setelah itu dan sekarang ini saya juga buka bekam di Kolaka Utara. Ya, tapi mohon maaf, saya belum ini punya modal untuk untuk menjual obat herbal ya, obat herbal. Ya, baik. Sebelum ini pengalaman saya, waktu masih kuliah S1, saya sangat tertarik dari perusahaan itu. Saya tertarik dari perusahaan itu, banyak karyawan-karyawan untuk sibuk mengerjakan segala macam pakaian seperti baju dinas persatuan, PDH, JAS, alma mater, ya, atau organisasi lah, ya, organisasi. Disitulah saya mulai belajar dan berkembang dan melanjutkan studi saya S2 itu di UIN Alauddin Makassar. Iya. Saya bisa mengambil sebuah pesan bahwa seorang dai, seorang mubalik itu harus kaya raya, Ustadz ya. Sampai-sampai kan antum mengambil satu profesi yang jarang dimiliki oleh orang. Ya, sebetulnya apapun kegiatan itu pada ujungnya itu kan menghasilkan uang. Iya kan? Tapi Ustadz, as-su'alul akhir. Ya. Madza ra'yukum? Bagaimana pendapat antum? Anit tarbiyah ya, khosatan yani tarbiyah al-islamiyah fi Kolaka Asy-Syimali. Bagaimana pandangan antum sebagai seorang alumni kampus Islam gitu melihat perjalanan pendidikan Islam di Kabupaten Kolaka Utara ini? Fadhal Ustaz. Ya. Kalau saya lihat dari pandangan mata kepala saya, jauh-jauh pendidikan ini, maaf ya, saya berbicara tentang ini mulai dari anak pendidikan sehingga dewasa itu ya. Jadi begini, kita sebagai orang tua itu kebanyakan di tengah masyarakat kita banyak orang tua tidak mempedulikan, tidak memperhatikan anak-anaknya atau peserta didiknya begitu, untuk menuju kepada generasinya kepada jalan yang benar ya, kan kebanyakan begitu. Ini pengalaman saya mantan imam kelurahan Lok-Loho ini. Jadi kebanyakan di tengah masyarakat kelurahan Lok-Loho kurang sekali perhatian dan minat orang tua untuk mendidik anak-anaknya dalam aktivitas untuk belajar termasuk agama ya. Ini selama saya menjalankan aktivitas itu, pendidikan itu hidup. Waktu saya menjadi imam kelurahan, pendidikan itu hidup. Anak-anak setelah salat maghrib beraktivitas untuk belajar. Pembinaan keagamaan maksudnya? Ya, pembinaan keagamaan. Saya mulai aktivitas saya, di samping juga saya sebagai pembinaan keagamaan, dan di samping juga saya sebagai imam kelurahan Lok-Loho di situ. Ya, baik. Jadi ini kebanyakan orang tua kurang perhatian anak itu untuk mendidik di dalam agama. Ini termasuk aktivitas membaca Al-Quran begitu. Nah, disinilah anak tersebut kebanyakan bermain daripada aktivitas belajarnya. Nah, ini kebanyakan ya, karena orang tua itu akan dimintai nanti pertanggungjawabannya.
ada di situ surah At-Tahrim ayat berapa? Ayat 6 ya, kalau tidak salah. Ayat 6 surah At-Tahrim itu. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nara wa akhir ayat itu. Ya. Mungkin ini kita sering dengar ini ayat, sering dengar. Ya, sering dengar. Nah, seperti itu, Ustaz. Jadi solusi kira-kira jalan tengah yang Ustadz inginkan supaya anak-anak, putra-putri, anak-anak remaja, orang dewasa di Kolaka Utara ini, khususnya orang tua, punya kepedulian. Gimana Ustadz menurut Antum terhadap ajaran agama? Nah, orang tua kurang sekali memperhatikan anak-anak ini. Dan termasuk itu bukan cuma hanya bukan cuma hanya di kelurahan itu. Menurut saya di tempat saya ya, bukan cuma itu. Kebanyakan orang tua baik itu di kelurahan, di pedesaan itu kurang sekali mempedulikan anaknya terhadap pembelajaran, termasuk pembelajaran agama, yaitu Al-Quran. Ya, nah disinilah anak-anak untuk mulai masuk dewasa atau remaja ya, remaja atau dewasa. Disinilah anak-anak kebanyakan buta huruf Al-Quran. Iya, termasuk membaca pelajaran tajwidnya seperti itu, Ustaz. Iya, karena anak tersebut itu ada beberapa kali tamat atau tamat membaca ayat Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, sudah tamat beberapa kali, beberapa juz dia selesaikan itu studinya, tapi kebanyakan anak tersebut kurang fasih bacaan ayat itu. Nah ini pengalaman saya. Anak itu saya dipertanyakan sama saya, Ustaz, ini saya sudah tamat 3 kali ya. Khatam. Ya, sudah saya khatam 3 kali. Ya, taib. Kalau sudah khatam 3 kali, coba baca surah Al-Fatihah. Ya. Setelah dia membaca surah Al-Fatihah, na'udzubillah, dia hafal ayat surah, tetapi makhrijul huruf dengan tajwidnya itu masih belum fasih. Karena tidak ada pendidik yang bisa mendidik di tempat itu. Termasuk Ustadz pengalaman ketika membersamai anak-anak mahasiswa, gimana? Masih ditemukan juga begitu atau? Ini pengalaman saya. Saya sebagai dosen Muhammadiyah Kolaka Utara, dosen pendidikan, dosen agama ya, dosen agama Al-Islam Kemuhammadiyaan itu di Intes Muhammadiyah Kolaka Utara. Nah, saya banyak anak-anak yang uji, termasuk di dalam persentase. Nah, di dalam persentase ini, kalau saya perhatikan, di luar aktivitas belajar di kampus, masih banyak yang kurang belajar ya, termasuk itu diskusi. Karena kebanyakan orang berdiskusi itu masih banyak yang menyontek, misalkan banyak yang menyontek atau membaca ya, itu tidak apa-apa kalau dari dasar. Tapi kalau kita sudah di atas, masih di situ, na'udzubillah ya, masih kebanyakan. Nah, setelah saya uji di dalam semester itu, dalam sebuah, saya menyuruh untuk menulis ayat, dia tidak mampu menulis ayat. Bahkan bacaan pun itu masih kurang fasih. Seperti itu. Iya. Nah, disitulah perkembangan kita untuk memajukan generasi kita nantinya. Iya, seperti itu. Taib. Ustadz Anto, jazakallah khair. Jadi para pemirsa sekalian, yang kami perbincangkan ini adalah salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di daerah kita, khususnya Kabupaten Kolaka Utara. Semoga para pemirsa, termasuk pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat,
dapat menyimak apa yang kami perbincangkan ini, sekaligus kita pikirkan baik-baik bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa kita di Kabupaten Kolaka Utara. Ya, khususnya pendidikan di bidang keagamaan. Jadi Ustadz Anto tadi bercerita mengambil satu sampel ya, satu contoh ya. Mohon maaf sekali saudara-saudara kami di masyarakat di Desa Ololoho, ya, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. Bukan untuk mengungkapkan bahwa ini kalau dianggap sebagai sebuah aib, ya. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Kebetulan Ustadz Anto ini juga pernah menjabat sebagai imam di kelurahan. Jadi ini temuan beliau. Ya, dan yang ditemukan ini sebetulnya bukan hanya terjadi di Kelurahan Ololoho. Hampir menyeluruh. Hampir menyeluruh di desa-desa dan kelurahan yang lain di Kabupaten Kolaka Utara, bahkan mungkin secara umum di Sulawesi Tenggara. Ya. Jadi ini kasus-kasus sederhana dan itu dampaknya sangat besar. Bahkan kami berdua dengan beliau ini sama-sama dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Intens. Iya, Muhammadiyah Kabupaten Kolaka Utara. Jadi itulah dampak. Kalau dari kecil anak-anak kita abai, tidak punya perhatian untuk belajar mengaji, ya, salah satunya saja belajar mengaji atau mengeja itu ya, menulis hijaiyah gitu ya. Ketika kami minta anak-anak mahasiswa kami, ya, ini pengalaman. Ya, saya sengaja meminta kepada para mahasiswa saya itu untuk menuliskan 2 kalimat syahadat. Ada satu soal yang saya masukkan itu, Ustadz. Iya, betul. Coba tuliskan lafaz 2 kalimat syahadat. Masya Allah. 95% tidak ada yang benar tulisannya. Mungkin lisannya iya, yang dia ucapkan iya, betul. Tapi ketika dia tuliskan sesuai yang sebenarnya, disitulah kita kemudian menemukan. Nah, ini menjadi apa istilahnya itu, bahan evaluasi, dan mudah-mudahan kita para pendidik, para pengajar khususnya yang peduli dengan urusan-urusan keagamaan di Kabupaten Kolaka Utara ini menjadikan persoalan ini sebagai perhatian yang utama. Ya, bukan berarti bahwa kita juga mengabaikan pada aspek-aspek yang lain. Ya, sebuah kebanggaan di Kabupaten Kolaka Utara ini sebetulnya banyak sekali madrasah. Banyak madrasah, banyak pondok pesantren, kemudian juga menjamur, ya, rumah-rumah Al-Quran, sekolah-sekolah tahfiz, ya. Ini menjadi sebuah pemacu, ya, pemicu semangat kita, ya, untuk menghadirkan Kabupaten Kolaka Utara yang madani. Iya. Terima kasih Ustadz sudah Jazakumullah khairan menyempatkan hadir di ruang studio kami. Semoga pertemuan ini Ustadz bukan pertemuan yang terakhir. Insyaallah. Kita akan bisa membuat lagi konten di mana saja. Dimanapun kita berada. Iya, di kampus. Baik di kampus maupun di masjid atau di perpustakaan atau dan lain sebagainya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Anto. Kepada para mahasiswa kami di Inten, ya, jangan lupa ya untuk terus menonton channel ini, dan yang paling penting adalah like, comment, dan subscribe supaya kami bisa menemukan para narasumber yang berkualitas di masa yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.